Oke, eh, oke, pagi Randy. Oke, saya senang karena ada yang SMP juga di sini, jadi waktu belajarnya lebih panjang. Ya, terserah nanti kalau mau ada yang ikut lomba apapun. Ya, jadi di sini ya istilahnya eh, tempat diskusi dan happy-happy. Tempat bagi anak-anak yang gabut kalau jam 7 pagi mau ngapain. Oke, baik. Hari ini kita akan bicara tentang atau kita diskusi tentang metabolisme. Jadi bagi eh, yang masih belajar dan kemudian nanti ada pertanyaan, silakan bisa bertanya langsung, bisa juga lewat kolom chat gitu ya. Tapi kalau misalnya nanti di sini ada senior-senior sudah ya, ada Mas Astil Colin, ada Jefferson, nah itu bisa nanti menambahkan kalau misalnya saya kelupaan atau keliru. Eh, Oke, baik. Jadi kita berbicara tentang metabolisme. Ya, secara ringkas apa sih metabolisme? Ya, sebelum itu kita akan lihat ini dulu. Jadi kalau kita bicara tentang metabolisme, ini tentang transformasi energi. Sehingga kalau kita bicara tentang transformasi energi, sebenarnya kita tidak akan lepas dari hukum namanya hukum termodinamika. Ya, saya tidak akan menjelaskan detail hukum termodinamika karena memang kita bukan orang kimia ya, tapi yang penting kita tahu prinsipnya. Jadi pertama adalah hukum termodinamika yang pertama itu biasanya menjelaskan tentang proses bahwa energi itu tidak diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Dia hanya bisa ditransformasi dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Jadi misalnya energi cahaya yang diperoleh yang diserap oleh tumbuhan ya, maka dia akan digunakan untuk menghasilkan senyawa kimia. Jadi ada energi kimia di dalamnya ya. Kemudian dari energi kimia itu akan diubah menjadi energi kimia yang lain. Atau bisa juga dari energi cahaya nanti akan diubah menjadi energi panas dan lain sebagainya. Bisa juga digunakan untuk menghasilkan cahaya kembali, misalnya dalam kasus kunang-kunang ya. Ini menggambarkan bahwa eh, energi hanya bisa diubah dari satu bentuk ke bentuk lain. Nah, kemudian akan ada hukum termodinamika kedua yang menyatakan bahwa transfer energi itu tidak efisien, ya. Jadi pada proses transfer energi itu akan selalu ada energi yang hilang dalam bentuk panas. Sehingga misalnya seperti Marsha yang masih SMP, kalau sudah belajar ekologi, mungkin pernah mendengar bahwa efisiensi energinya itu hanya 10%. Jadi dari misalnya 1 juta energi eh, cahaya matahari ya, yang bisa diserap oleh tanaman itu hanya 10.000 kilojoule seperti itu. Nah, jadi inilah dasar nanti kita eh, belajar tentang metabolisme. Baik. Nah, metabolisme itu apa sih gitu kan? Merupakan keseluruhan reaksi kimia yang berlangsung di dalam tubuh makhluk hidup. Nah, di sini metabolisme itu akan dibagi menjadi dua. Katabolisme di mana pemecahan molekul kompleks menjadi sederhana dan melepaskan energi. Nah, contoh yang paling umum, ya, yang paling gampang diingat itu adalah respirasi seluler, meskipun ada proses-proses yang lain. Nah, kemudian yang berikutnya adalah anabolisme, ya, membentuk molekul kompleks dari molekul sederhana dan membutuhkan energi. Nah, contoh yang paling gampang gitu ya, itu adalah fotosintesis. Ya, jadi fotosintesis itu mengubah CO2 ya menjadi molekul gula dan pada prosesnya membutuhkan energi dari cahaya matahari. Nah, karena metabolisme eh, melibatkan proses transformasi energi, baik itu membutuhkan ataupun melepaskan, maka di sini kalau kita melihat apa sih wujud energi, gitu kan. Nah, energi itu secara global itu kita bisa bagi menjadi dua, ya. Jadi kinetik itu terbentuk dari pergerakan benda ataupun atom atau apapun lah jenisnya. Jadi eh,
Dia terbentuk karena benda bergerak. Misalnya panas. Panas itu adalah wujud dari energi kinetik. Kenapa? Karena setiap atom yang bergerak, ya itu akan bertumbukan, ya, dan hasil tumbukan itu melepas panas. Jadi semakin cepat pergerakan atom, ya, di dalam ruangan, ya, maka tumbukan yang dihasilkan semakin kuat, ya, dan energi panas yang tercipta juga semakin besar. Nah, makanya panas itu ya wujud dari sebenarnya energi kinetik. Nah, sedangkan energi potensial itu adalah energi yang dimiliki oleh benda karena posisi atau struktur. Ya, kita tahu misalnya kalau kelapa di permukaan tanah sama di atas tanah, di atas gedung, ya, yang di atas gedung energi potensialnya lebih besar. Ya, kalau karena struktur, nah misalnya gula itu punya energi potensial kimia lebih besar daripada karbon dioksida. Seperti itu. Nah, kedua energi ini saling bertransformasi biasanya, ya. Nah, perubahan energi kinetik menjadi potensial itu nanti kita bicara tentang spontanitas. Nah, jadi itu biasanya tidak akan spontan. Perlu sistem eksternal, ya, perlu energi eksternal. Sedangkan dari potensial menjadi kinetik itu nanti bersifat spontan. Kita bahas nanti. Oke. Nah, apa aplikasi dari hukum termodinamika tadi? Ya kan? Ya, dalam eh, hukum termodinamika yang pertama, gitu kan, ketika kita memakan energi kimia yang ada pada ikan, misalnya, ya, kita bisa gunakan energi kimia yang ada pada ikan untuk membentuk energi kimia yang ada di dalam tubuh hewan itu sendiri. Oke, nah itu contoh eh, hukum termodinamika yang pertama, ya. Kemudian ketika beruang beraktivitas, ya energi kimia ini akan dipecah, ya, dan menghasilkan energi kinetik untuk bergerak. Nah, selama proses perubahan energi kimia menjadi energi kinetik, maka akan ada energi yang hilang dalam bentuk panas. Ini. Nah, ini adalah bentuk transformasi energi. Ya, jadi tidak semua energi kimia yang dimakan oleh beruang ini itu dapat ditransformasi keseluruhannya nanti menjadi energi kinetik. Sebagian dari energi tersebut akan lepas menjadi panas. Ini yang disebut dengan transformasi energi itu tidak bisa 100%. Nah, jadi kalau kita bicara tentang termodinamika energi, ya ini cuma pengetahuan sekali lagi ya, kita bukan untuk menjadi ahli karena kita belajarnya biologi. Nah, ada yang namanya energi bebas. Energi bebas ini merupakan bagian dari energi yang ada dalam sistem yang dapat dipergunakan dalam melakukan kerja. Oke, sedikit penjelasan tentang sistem. Oke, kalau kita punya satu tabung, ya, yang berisi air dan di sini reaksi kimia berlangsung, ini kita sebut dengan nama sistem. Nah, lingkungan di sekitar tabung ini kita sebut dengan semesta, termasuk tabungnya. Nah, sama seperti misalnya tubuh kita ini adalah sistem. Lingkungan eh, tubuh kita termasuk lingkungan di luarnya itu adalah semesta. Oke. Nah, yang dimaksud energi G ini adalah energi yang ada di dalam sistem ini. Ya, di dalam tubuh kita kalau kita bicara tubuh kita. Nah, kemudian suatu kalau kita mau melihat arah dari suatu reaksi kimia, maka kita melihat yang namanya perubahan energi bebas. Kalau energi bebasnya menurun, berarti terjadi pelepasan energi. Artinya delta G-nya itu akan negatif. Ya, kalau delta G-nya ini negatif, maka terjadi pelepasan energi. Kalau delta G-nya positif, berarti nanti akan ada masukan energi seperti dari luar, ya dari luar masuk ke dalam sistem. Kalau negatif berarti sistem akan kehilangan energi bebasnya. Nah, di sini delta rumusnya adalah delta G, delta H. Delta H ini adalah keseluruhan energi yang ada di dalam sistem, kemudian dikurangi dengan
suhu, ya, temperatur dan entropi. Entropi ini adalah derajat ketidakteraturan. Ya, nanti kita akan belajar bahwa semakin tinggi entropi, derajat ketidakteraturan, maka spontanitas dari suatu reaksi itu akan meningkat. Ya. Tapi di balik semua itu pokoknya syaratnya agar suatu reaksi itu spontan ya delta G-nya harus negatif. Ya, itu sedikit penjelasan. Tadi saya sudah cerita bahwa suatu reaksi atau suatu proses akan berjalan spontan jika delta G-nya negatif. Ya, jadi energi bebasnya itu turun. Nah, itu bisa dilambangkan dari gambar ini. Ya, ketika seseorang punya energi potensial ada di suatu tempat, kemudian dia terjun bebas, ya, maka di sini sebenarnya terjadi pelepasan energi. Jadi energi bebasnya hilang. Ya, karena energi bebasnya hilang, maka delta G-nya menjadi negatif. Ya, setelah dia terjun seperti ini kan, berikutnya dia nggak akan punya energi lagi yang dipakai untuk terjun kan. Oke, seperti itu. Nah, di sini juga dijelaskan bahwa semakin besar nanti energi bebas, maka semakin tidak stabil suatu molekul dan semakin besar kemampuan dia untuk melakukan energi. Sering melakukan pekerjaan, sorry. Hmm. Untuk difusi, kalian bisa lihat, kenapa difusi itu bergerak dari molekul dengan konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah? Ya, karena molekul dengan konsentrasi tinggi ini memiliki energi bebas yang lebih besar daripada molekul dengan atau ruangan dengan konsentrasi rendah. Nah, sehingga akhirnya apa pergerakan molekul terjadi dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Kalau kita balik, ya delta G-nya akan positif, otomatis dia tidak spontan. Maka kita akan perlu yang namanya energi berupa ATP untuk melakukan transport aktif. Yang ketiga adalah ini pemecahan molekul. Ya, molekul yang tersusun, ya seperti ini atom-atom yang tersusun dalam bentuk molekul kompleks, itu memiliki energi bebas yang lebih besar daripada molekul yang sudah terpecah-pecah menjadi yang sederhana seperti ini. Oke. Nah, sehingga nanti arah spontanitasnya itu adalah dari molekul kompleks ke sederhana itu terjadi pemanfaatan energi bebas sehingga nanti delta G-nya negatif, maka dia jadi spontan. Makanya kalau kita lihat reaksinya, spontan itu dari sini. Ini sebenarnya kehidupan kalian sehari-hari. Jadi dari atas ke bawah ini adalah reaksi atau proses yang berlangsung secara spontan karena delta G-nya nanti negatif. Oke. Jadi potensial menjadi kinetik itu prinsipnya itu akan menghasilkan delta G negatif. Tetapi kalau kinetik menjadi potensial ke sini, baliknya, nah ini semuanya akan membutuhkan eh, energi atau delta G-nya positif. Makanya kan molekul sederhana diubah menjadi molekul kompleks. Ini adalah contohnya fotosintesis. Kita butuh energi dari matahari. Oke. Memompa zat dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi bisa nggak? Bisa, tapi kita butuh energi berupa ATP, namanya transport aktif. Dari bawah ke atas bisa nggak? Bisa, tapi kita terengah-engah kan. Kita harus memanjat dan memakai energi yang ada di otot kita. Oke, jadi dari kinetik ke potensial itu sifatnya tidak spontan, tapi dari potensial ke kinetik itu sifatnya spontan. Kurang lebih itu kesimpulannya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan atau ada tambahan? Silahkan, Marsa bisa mengikuti. Bisa, Pak. Nah, ini prinsip dasar ya, sehingga kalian akan paham loh kenapa kok difusi itu spontan ya gitu. Karena kan selama ini biasanya apalagi di SMP itu kan cuman kalian hanya menghafal aja ya, pokoknya proses difusi itu spontan. Ya, tidak butuh energi. Tapi pertanyaan kenapa tidak butuh energi ya? Inilah alasannya. Karena molekul dengan konsentrasi tinggi itu memiliki energi bebas yang lebih besar daripada
molekul dengan larutan dengan konsentrasi rendah. Makanya dia akhirnya akan berpindah secara spontan dari konsentrasi tinggi ke rendah. Nah, sekarang kita bicara dua tipe reaksi yang ada di dalam tubuh makhluk hidup. Yang pertama adalah reaksi eksorgenik. Reaksi eksorgenik adalah reaksi yang melepas energi, jadi delta G-nya negatif. Ya, otomatis dia akan berlangsung secara spontan. Jadi, contohnya adalah pemecahan molekul gula menggunakan oksigen menjadi 6CO2 dan 6H2O. Di sini melepaskan energi sebesar 2,87 kilojoule per mol. Atau kalau dalam kilokalori adalah 686 kilokalori per mol. Nah, sedangkan reaksi endorgenik adalah reaksi yang membutuhkan energi. Ya, jadi di sini nanti produknya itu akan punya energi yang lebih tinggi dari reaksi. Nah, proses ini menyebabkan delta G itu positif. Nah, sehingga dia tidak berlangsung secara spontan. Ya, contoh paling gampang ya fotosintesis yang ini reaksi endogenik, sedangkan eksogenik adalah respirasi seluler. Oke, nah ini adalah prinsip delta G dan kehidupan. Oke. Jadi kehidupan itu akan selalu berlangsung selama delta G itu tidak nol. Ya. Jadi kita hidup itu adalah menjauhkan tercapainya yang namanya titik keseimbangan, equilibrium. Kalau keseimbangan tercapai, delta G nol kita mati. Karena kita nggak mampu lagi memproduksi energi. Ya, maka kehidupan itu akan selalu berusaha untuk membuat delta G itu negatif. Ya. Makanya kan kalian makan, nah setiap hari kalian makan, kemudian energi yang dipakai, produk dari makanan, kemudian kalian buang kan, melalui sistem ekskresi ataupun sistem pencernaan. Andai kan sistem ekskresi dan pencernaan kalian tidak bisa dibuang, ya otomatis akan tercipta keseimbangan, gitu kan. Nggak bisa makan lagi karena nggak bisa dibuang. Nah, akhirnya delta G-nya itu sama dengan nol. Ya, delta G sama dengan nol itu artinya tercapai keseimbangan. Keseimbangan itu sama dengan kematian kalau dalam makhluk hidup. Jadi hidup itu adalah menjauhi tercapainya titik seimbang. Nah, untuk mencegah tercapainya titik keseimbangan, ya, maka inilah proses yang ada dalam tubuh kita. Ada yang reaksinya nanti eh, satu tahapan tunggal atau yang multi tahap seperti ini. Ya, jadi ya contoh kalau saya contohkan yang ini kan kalian makan setiap hari, hasil pencernaan makanan itu kalian pakai untuk menghasilkan energi, ya ini yang sederhananya ya. Sisa pencernaannya kemudian kalian buang. Nah, ini kan simpelnya. Jadi kita selalu makan dan membuang sisanya. Kita harus melakukan ini agar kita hidup. Kalau ini kita stop, keseimbangan tercapai, mati. Oke? Karena tubuh akan kekurangan sumber nutrisi. Ya, kalau ini kita stop, nah lama-kelamaan keseimbangan juga tercapai karena makanan baru nggak akan bisa masuk. Oke? Ya, tubuh juga akan mati. Nah, tapi di sebagian besar eh, proses yang ada dalam tubuh itu sebenarnya multi step. Nanti kita akan bahas di respirasi seluler kenapa tubuh itu memilih sistem multi step. Ya, jadi banyak tahapan. Contohnya nanti adalah respirasi seluler, yaitu rantai transfer elektron. Ya, itu menggunakan multi step. Jadi dalam multi step ini misalnya ada reaksi A mengubah menjadi B, B diubah menjadi C diubah menjadi D. Nah, salah satu alasan yang nanti kita baca di sini adalah untuk meminimalisir energi yang hilang dalam bentuk panas, heat, ya, atau energi yang terbuang, maka tubuh akan banyak menggunakan metode multi-step.
Oke, sampai di sini ada pertanyaan atau ada yang mau menambahkan? Silahkan. Oke, kalau tidak, saya... Nah, kemudian di dalam tubuh kita, transformasi energi itu akan melibatkan ATP. Jadi dalam hidup kita itu ATP itu seperti uang ya yang kita gunakan untuk transaksi sehari-hari. Sedangkan makanan yang kita makan itu lebih mirip seperti emas ataupun tanah yang kita miliki. Oke, emas atau tanah yang kita miliki itu kan bisa kita konversi menjadi uang kalau ada yang beli gitu kan. Tapi kan nggak mungkin kamu beli bubur atau beli kue. Oh, oke, ini saya bawa tanah saya ukuran 1 senti kali 1 senti. Tolong berikan saya bubur, kan nggak bisa seperti itu. Kalau kalian beli bubur ya kalian harus memakai uang ya. Nah, jadi eh, kehidupan itu akan bisa berlangsung ya salah satunya kalau mampu memproduksi ATP ini. Ya, kalau ini ATP-nya tidak bisa diproduksi ya mau kamu makan sebanyak apapun ya tubuh tidak akan memiliki sumber energi. Oke. Nah, ATP ya atau adenosin trifosfat ya ini ada memiliki gugus nitrogen adenin namanya, punya gula ribosa 5 karbon ya dan kemudian punya 3 gugus fosfat makanya namanya trifosfat. Oke, secara singkat adalah kenapa molekul ini spesial sebagai eh, transaksi energi di dalam sel, ada dua hal penting. Yang pertama adalah molekul ini memiliki ikatan fosfat berenergi tinggi di sini. Nah, penyebab kenapa ikatan fosfat ini berenergi tinggi ini adalah adanya muatan negatif di atom oksigen. Sehingga sebenarnya dua gugus ini saling tolak-menolak. Nah, kalian bisa bayangkan kalau sesuatu yang tolak-menolak kemudian dipotong, maka dia akan menghasilkan energi kinetik yang cukup kuat. Ya. Kalau kalian bayangkan, kalian bermain sling kayak gini, kalian putar pakai tangan ya, semakin kencang kalian putar kan tegang talinya itu makin kuat. Nah, itu kalau kalian potong di tengah-tengah, maka batunya akan terlempar sangat jauh. Oke. Nah, ini yang menyebabkan energi fosfat di sini tuh besar. Makanya kalau ATP diubah menjadi ADP, ya, satu fosfatnya dihilangkan, dia bisa melepaskan energi dalam jumlah yang besar. Termasuk juga kalau yang di sini dipotong, dia juga bisa melepaskan energi dalam jumlah yang sama, tetapi tidak dengan yang ini. Ya, jadi energi ikatan di titik ini itu lebih rendah daripada dua ikatan yang ada di sini. Nah itu, ya. Jadi kenapa ATP? Pertama adalah karena dia punya ikatan kalau dipotong melepas energi dalam jumlah besar. Faktor yang kedua adalah stabil. Ya, jadi sebenarnya ada molekul yang punya energi lebih besar dari ATP. Contohnya nanti kalau kita bicara tentang respirasi seluler, contohnya adalah PEP. Ya, namanya fosfoenol pirufat. Ini energinya lebih besar daripada ATP. Tetapi yang jadi masalah adalah PEP ini sangat reaktif. Dia mudah bereaksi, jadi energinya mudah hilang. Sehingga tidak cocok digunakan untuk alat transaksi. Karena begitu kalian buat PEP, energinya mudah sekali hilang. Nih, ini seperti kalau kamu punya tabungan tapi punya kartu kredit. Itu tujuannya bukan nabung, tapi naruh belanja untuk naruh uang untuk belanja gitu kan. Bukan nabung kalau punya tabungan tapi ada kartu kreditnya. Karena dia kartu kredit kan gampang banget energinya hilang kalian pakai untuk belanja. Yang itu ya dua faktor yang menyebabkan ATP itu sebagai sumber energi. Yang pertama adalah dia punya ikatan fosfat berenergi tinggi dan yang kedua adalah dia cukup stabil sehingga tidak mudah bereaksi di dalam sel. Oke, sampai di sini ada yang mau menambahkan, ada yang bertanya kira-kira tentang ATP? Jadi kalau ada yang bertanya kenapa ATP Pak, kenapa bukan fosfoenol piruvat Pak, kenapa bukan ini ya? Ya dua alasan utama itu yang menyebabkan ATP yang dipilih. Pak, nanya Pak.
Ya, Jen. Aku penasaran sih, kayak aku ada nggak alasannya kenapa spesifik ATP? Kenapa nggak GTP? Kenapa nggak CTP? Kenapa nggak TTP? Itu pertanyaan yang sudah saya dapat beberapa kali. Nah, saya cuma pakai teori evolusi aja sih, Jeff. Tidak akan 100% benar atau tidak. Oh, Kita mungkin satu-satunya nggak kalau ada oksigen ya? mungkin juga iya, maksudmu di atom N-nya ya. Di Iya, atom di ini adeninnya ya. oh, Mungkin ATP juga kan iya, satu-satunya nggak ada oksigen ya, kalau nggak salah. mungkin. Mungkin sehingga secara evolusi dia sudah ada sebelum oksigen dibentuk kan. Nah, kalau kemudian kita bicara tentang teori evolusi bahwa dalam evolusi itu tidak eh, mencari kesempurnaan, tetapi descent with modification, yang artinya bahwa segala sesuatu itu tercipta karena memodifikasi apa yang ada, ya hipotesismu mungkin benar. Eh, karena si adenin ini, ya tadi nggak ada atom oksigen, otomatis kemungkinan besar dia tercipta sebelum oksigen ada di muka bumi. Gas oksigen yang saya masuk ya, maksud ya. Gas oksigen ada di muka bumi. Ya kalau atom oksigen kan sudah ada dari dulu. Mungkin saja. Sehingga akhirnya sistem yang ada di dalam eh, tubuh itu lebih familiar menggunakan ATP, ya. Karena kan secara evolusi kalau sudah ada yang ngapain buat hal yang baru gitu ya. Kurang lebih seperti itu sih, Jeff. Masuk akal. Nggak pernah kepikiran aja. Ya. Oke, mungkin ada pertanyaan lain atau ada yang mau menambahkan? Nah, sekarang banyak yang bertanya, Pak, gimana caranya ATP itu membantu suatu reaksi kimia bisa berlangsung? Nah, konsep di awal sudah saya beritahu tentang konsep energi bebas, bahwa semakin besar energi bebas yang dimiliki oleh suatu molekul, maka dia akan semakin mudah bereaksi. Nah, sekarang mari kita lihat gimana cara ATP bekerja. Nah, kita lihat reaksi glutamat menjadi eh, glutamin. Nah, ini glutamat direaksikan dengan amonia. Nah, ketika glutamat direaksikan dengan amonia, itu delta G-nya positif, plus 3,4 kilokalori per mol. Apa artinya delta G positif? Ini tidak bisa berlangsung di dalam sel tanpa input energi dari luar. Ya, atau kalau kita bilang ini adalah reaksi endogenik. Nah, kemudian pertanyaannya bagaimana reaksi ini bisa berlangsung? Nah, tentu dia butuh input energi dari luar. Dari mana? Ya, dari ATP. Pertanyaannya bagaimana caranya ATP bekerja? Nah, ATP itu akan melepas satu gugus fosfat. Dan kalian bisa bayangkan fosfat yang dihasilkan, ya, itu karena dia tadi ikatan fosfat dengan fosfatnya cukup tegang, sorry. Ketika dipotong, maka fosfat ini akan melaju dengan kecepatan tinggi. Kinetik kan, dari potensial ke kinetik. Nah, fosfat yang berenergi tinggi kemudian akan menumbuk glutamat dan terbentuklah glutamat fosfat. Ingat, reaksi kimia itu berlangsung karena adanya tumbukan, ya, adanya tumbukan antara dua molekul, ya, yang hasil tumbukannya adalah bentuk reaksi kimia. Nah, karena glutamat mendapat tambahan gugus fosfat di sini, berarti dia mendapat tambahan energi. Karena dalam reaksi kimia, setiap penambahan eh, ikatan baru berarti energinya bertambah. Energinya bertambah berarti di sini Gibbs energinya naik. Oke. Nah, G-nya naik, otomatis dia menjadi semakin reaktif. Ya, sama aja seperti kita kan, kalau nggak punya uang, itu kita kalem-kalem aja di rumah. Ya. Tapi begitu ada yang ngasih uang segepok, ya kita jadi reaktif. Itu kan sangat relevan seperti kehidupan kita. Semakin besar energi yang kita miliki, maka kita semakin banyak bisa melakukan sesuatu. Kita jadi semakin reaktif. Ya, ya mungkin seperti sekarang ini ya. Ya, semakin banyak kita punya waktu lowong kayak saya gitu, saya jadi semakin reaktif membuka kelas ini. Dan kalian juga cukup reaktif bangun pagi dan ikut di sini. Oke, nah
karena glutamin fosfat ini, glutamat fosfat ini menjadi reaktif, maka dia bisa bereaksi dengan amonia, terbentuklah glutamin. Oke. Nah, ini yang sebenarnya kita sebut dengan reaksi berpasangan. Jadi, reaksi antara glutamat dengan amonia menghasilkan glutamin ini adalah reaksi endorgenik, sedangkan pemecahan ATP menjadi ADP dan fosfat adalah reaksi eksogenik. Nah, ketika reaksi berpasangan terjadi, nah dia akan spontan kalau eksogenik melepas energi lebih besar daripada yang dibutuhkan oleh endorgenik. Nah, di sini kalau kita total, reaksi endorgeniknya membutuhkan energi 3,4 kilokalori. Sedangkan reaksi eksogeniknya melepaskan 7,3 kilokalori per mol. Kalau kita total, maka masih ada energi yang tidak terpakai sebesar 3,9 kilokalori per mol. Oke. Nah, karena delta G-nya negatif, otomatis ketika dua reaksi ini dipasangkan, dia menjadi spontan. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Aman, Mbak. Oke. Pak, itu kenapa fosfatnya jadi inorganik? Oke, jadi fosfat organik itu adalah fosfat yang ada pada sebagian besar molekul hidrokarbon itu disebut dengan molekul organik. Ya, jadi molekul organik itu sebenarnya senyawa karbon, ya, ada atom karbonnya yang terbentuk di dalam tubuh makhluk hidup itu ini dasarnya. Nah, fosfat itu kan bukan senyawa karbon, ya, dia sudah terlepas dari molekul karbonnya, makanya disebut anorganik. Jelas, Mas ya. Jelas, Pak. Ya, jadi ingat ya, ATP memberikan energi salah satu caranya dengan mentransfer gugus fosfat membentuk ikatan baru sehingga molekul itu menjadi lebih reaktif. Oke, itu cara yang pertama. Ya. Saya tahu nanti Marsha di SMP nggak akan diajarin ini, sehingga cuma menghafal aja bahwa oh, iya, pokoknya ATP sumber energi gitu ya. Kemudian selanjutnya cara yang kedua adalah ketika fosfat itu ditambahkan pada suatu molekul, dia bisa mengubah eh, bentuk dari molekul tersebut. Nah, kenapa bisa seperti itu? Simpelnya gini, protein itu gugus sampingnya, misalnya ini ya, ini ada yang bermuatan negatif. Oke. Nah, kalau kemudian, ya ini negatif ya, kemudian di sisi yang berlawanan, ada mendapatkan gugus fosfat menempel, fosfat itu muatannya negatif. Negatif ketemu negatif, maka nanti dari ujungnya yang awalnya melengkung seperti ini, dia akan berubah menjadi bentuknya seperti ini. Jadi dia akan menjauh, karena di sini ada muatan negatif, di sini juga ada fosfat yang sifatnya negatif. Jadi dari awalnya melengkung menjadi menjauh. Tapi andaikan misalnya di sini tadinya positif, kemudian ketambahan fosfat, maka positif ketemu negatif, ya dia akan tarik menarik, maka bisa saja molekulnya jadi bentuknya seperti ini. Nah, jadi di sini asam amino yang bermuatan positif, di sini fosfat yang bermuatan negatif. Ya, karena ingat molekul itu juga bisa tarik menarik atau tolak menolak tergantung pada sifat penyusun dari molekul tersebut. Dalam hal ini protein. Kalau ada asam amino yang bermuatan positif, kemudian di dekatnya ketambahan fosfat yang bermuatan negatif, maka dia akan mendekat. Ya, jadi melengkung mendekat. Tapi kalau misalnya ada tadinya asam amino bermuatan negatif di sini ketemu fosfat yang bermuatan negatif juga, maka dia akan menjauh. Jelas? Dengan analogi ini, kenapa penambahan fosfat bisa mengubah bentuk protein dalam proses transfer aktif? Oke, nah berikutnya adalah ATP juga bisa berikatan secara langsung dengan suatu protein,
Ya, contohnya dalam proses kontraksi otot ataupun dalam pergerakan vesikal di sini. Nah, ketika ATP menempel, maka akan terjadi perubahan bentuk dari protein dan selanjutnya ATP ini dihidrolisis oleh protein itu sendiri sehingga berubah menjadi ADP dan fosfat inorganik. Ya. Hal yang seperti ini, pergerakan vesikal itu juga terjadi pada kontraksi otot. Oke, sampai di sini ada pertanyaan atau ada yang mau menambahkan tentang bagaimana ATP bekerja sebagai sumber energi? Oke, kalau tidak kita lanjut. Nah, jadi ATP itu sebenarnya di dalam tubuh kita itu siklus ya. Dia itu dipecah, dibentuk kembali, ya dipecah, dibentuk kembali. Proses pembentukan ATP sendiri adalah reaksi endogenik. Jadi dia membutuhkan eh, energi. Dari mana energinya? Adalah energi dari proses respirasi seluler, ya. Jadi respirasi seluler itu adalah reaksi eksogenik, ya, yang dimanfaatkan kemudian oleh tubuh kita untuk mensintesis ATP. Nah, sintesis ATP itu sendiri adalah reaksi endogenik. Nah, ATP dipecah itu melepas energi. Nah, prosesnya adalah reaksi yang eksogenik. Nanti dipakai untuk proses-proses lain di dalam tubuh yang sifatnya endogenik atau juga yang mengkonsumsi energi. Oke, itu tadi kita membahas mengenai konsep energi dan akan kita pakai untuk belajar tentang respirasi seluler. Nah, tetapi sebelum masuk ke respirasi seluler ataupun fotosintesis, ada satu hal juga yang harus kita pelajari, yaitu enzim. Marsa sudah belajar enzim? Marsa, kalau yang lain kakak-kakak di sini sudah belajar semua, udah jago-jago. Kapan hari waktu pelatihan OSN pernah sempat dibahas? Nah, Marsa sudah ikut yang OSN SMP. Iya, Good, good. Semoga nanti masuk ke biologi di SMA ya. Eh, Ya, sehingga nanti di kelas ini juga bisa belajar dasarnya, tapi sekali lagi, kalau keinginan Marsa kuat, mau belajar sendiri itu akan jauh lebih bagus. Jadi kalau Marsa mau buku Campbell, bisa kontak saya bisa kasih e-booknya. Atau kontak Kak Jeff tuh, Kak Jeff tuh punya koleksi buku banyak banget, lebih banyak dari saya, mumpung dia ada di sini. Eh, Bukunya sekarang oke, udah diambil orang lain semua. Wah, Sayang sekali. habis ya, kamu sumbangkan ya. Habis. Ah, saya mikir kan gak mungkin ku bawa ke sini. Aku udah punya versi e-booknya ya. Udah aku bagi-bagiin laku. Itu kamu kayak saya aja. Sekarang akhirnya saya nggak punya buku, karena buku saya begitu ini lulus S1 saya bagi-bagi loh. Ada yang ke Petra, ada yang ke Sinlui, ada yang kemana gitu kan. Ada yang ke Bali. Akhirnya sekarang saya nggak punya buku juga. Cuman sisa fotokopian itu ada cuma 5 biji di tempat kerja saya sekarang. Eh, Oke, jadi enzim itu memegang peranan penting dalam metabolisme suatu sel. Ya, ini kita bisa lihat salah satu yang penting itu adalah sukrase. Jadi kalau misalnya kita meminum eh, apa namanya kopi atau apapun ya, itu kan mengandung gula sukrosa. Nah, sukrosa ini dalam tubuh akan dipecah menjadi glukosa dan fruktosa. Nah, kenapa enzim itu penting? Jadi, meskipun suatu reaksi secara teoritis itu bersifat spontan, jadi reaksinya adalah reaksi yang eksogenik, namun suhu di dalam sel itu tidak memungkinkan itu terjadi. Itu satu. Atau kedua adalah molekulnya terlalu stabil. Ya, molekulnya terlalu stabil sehingga sulit untuk bereaksi. Nah, disinilah nanti enzim itu memiliki peranan penting. Oke.
Nah, untuk memahami suatu reaksi, ya, ini adalah gambar yang kita miliki. Agar suatu zat bisa bereaksi, dia harus mencapai fase tidak stabil atau disebut dengan fase transisi. Dari fase transisi inilah baru kemudian dia akan bisa melakukan suatu reaksi. Oke. Nah, jadi kalau kita ibaratkan suatu molekul, kalau energi yang dia miliki tidak mencapai fase transisi, maka dia tidak bisa bereaksi. Oke. Contoh misalnya, semua dari kita pasti ingin punya mobil. Jadi keinginan untuk membeli mobil itu sebenarnya adalah spontan. Tapi uang kita itu di sini. Akhirnya kalau ketemu orang jual mobil, kita kalem aja senyum-senyum gitu kan. Kita tidak reaktif, karena ya nggak punya uang gitu kan. Nah, tapi kalau kita punya banyak uang, maka level energi kita itu akan ada di fase transisi ini. Eh, saya punya uang, mobilnya bagus. Maka kalian keluarkan uang, punyalah mobil baru gitu kan. Ya, jadi dari fase transisi kita akhirnya menggunakan uang kita untuk berbelanja. Nah, yang sering menjadi barrier suatu reaksi terjadi adalah tercapainya fase transisi. Nah, bagaimana cara mencapai fase transisi ini? Ada dua metode. Ya, ini juga kalian pakai di dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah meningkatkan energi dari molekul itu sendiri. Nah, biasanya yang kita lakukan adalah dengan memanaskan. Jadi, salah satu cara untuk meningkatkan energi ini adalah dengan memberi panas. Ya, makanya kan beberapa reaksi berlangsung kita panaskan dulu. Ya. Nah, cuman yang jadi masalah adalah sebagian besar molekul yang ada di dalam tubuh kita itu tidak tahan panas. Sehingga kalau misalnya sel ya atau tubuh kita melakukan teknik ini, kita menyerap panas dari matahari dalam jumlah berlebih, maka bukan bukan hanya reaksi ini saja yang berlangsung, tetapi juga tubuh kita jadi hancur. Oke. Lemaknya meleleh dan lain sebagainya, atau proteinnya mengalami denaturasi. Nah, oleh sebab itu, maka harus ada metode lain. Ya, metode lain agar reaksi ini bisa berlangsung. Jadi orangnya nggak nambah energi, tapi dia tetap bisa melakukan reaksi. Nah, kalau dapat dalam kehidupan sehari-hari, ya, dalam akhir tahun kayak gini kan perusahaan ingin cuci gudang kan, tapi kan masyarakat uangnya nggak nambah gitu. Nah, makanya biasanya yang dipakai adalah diskon, ya, energi aktivasinya diturunkan. Oke. Seperti ini. Jadi enzim bekerja dengan cara menurunkan energi aktivasi. Sehingga apa? Molekul yang tadinya level energinya di sini yang tidak bisa bereaksi menjadi bisa bereaksi. Kalau dalam kehidupan kita, uang yang tadinya tidak cukup untuk berbelanja karena didiskon, akhirnya kita bisa belanja. Oke. Nah, inilah cara kerja dari enzim. Jadi enzim itu mempercepat reaksi dengan cara menurunkan energi aktivasi. Sampai di sini ada pertanyaan? Ini karena yang datang para suhu ini ada Randi, Marsha. Ya, kalau siapa ini yang kayak gini harusnya udah bisa bisa menangkap Randi sama Marsha. Bisa, Pak. Ya, oke. Nah, berikutnya adalah eh, nih. Nah, bagaimana eh, enzim ya memicu terjadinya reaksi? Kita bisa lihat di sini, setiap enzim itu nanti akan memiliki sisi aktif. Nah, sisi aktif ini akan bisa mengenali substratnya secara spesifik. Oke. Jadi, kenapa enzim bisa melakukan reaksi secara spesifik? Karena ada kesesuaian
antara substrat dengan sisi aktif dari enzim tersebut. Oke. Nah, nanti ini yang disebut dengan teori lock and key ya. Nah, nanti ketika enzim menempel, substrat menempel pada sisi aktif, ini juga bisa memicu perubahan struktur dari enzim. Ya, sehingga nanti substrat bisa terikat sangat kuat pada enzim. Ini nanti yang dikenal juga dengan teori induced fit teori. Oke. Nah, jadi kalau reaksi yang melibatkan enzim, pertama enzim dan substrat akan membentuk kompleks. Namanya enzim substrat kompleks. Baru kemudian terjadi reaksi dan pecah menjadi enzim plus produk. Nah, di sini kita paham kenapa enzim itu disebut katalis, karena awalnya enzim, akhir reaksi tetap enzim. Gitu. Jadi dia tidak menjadi produk dari suatu reaksi. Dia hanya mempercepat. Contoh di sini misalnya ada sukrase, sukrosa, dan air. Ya, maka pada proses transisi itu akan terbentuk kompleks sukrase, sukrosa, dan air. Sehingga setelah itu nanti akan terpecah menjadi sukrase sebagai enzim, produknya adalah glukosa dan fruktosa. Nah, apa catatan pentingnya di sini? Enzim itu tidak mengubah delta G dari reaksi. Oke? Artinya tidak dapat mengubah reaksi endogenik menjadi reaksi eksogenik. Oke. Atau dengan kata lain, enzim itu tidak bisa mengubah spontanitas suatu reaksi. Ya, enzim hanya akan bisa mempercepat reaksi yang bersifat eksogenik. Dia tidak bisa mempercepat reaksi yang bersifat endogenik. Nah, atau kecuali nanti kalau reaksi endogeniknya ada energi yang input dari luar gitu. Tapi kalau bicara spontanitas, ya selama dia reaksinya eksogenik pasti spontan. Tapi kalau endogenik baru bisa kalau ada input energi dari luar. Nah, makanya nanti saya tunjukkan ada namanya glikolisis, ada namanya gluconeogenesis. Nah, itu nanti kalau mungkin Jefferson atau yang lain yang sudah belajar lebih advance yang kuliah itu akan sadar bahwa beberapa reaksi itu bisa menggunakan enzim yang sama, beberapa tidak. Contoh misalnya kalian lihat di sini ya. Beberapa enzim itu bisa menggunakan enzim yang sama untuk mengubah. Nah ini. Jadi beberapa reaksi itu bisa menggunakan enzim yang sama untuk memecah sukrosa menjadi glukosa misalnya plus fruktosa. Ya. Dan kemudian pada kondisi tertentu mengubah balik glukosa plus fruktosa menjadi sukrosa. Ya. Nah, nanti kalau kalian kemudian bertanya, dari dua reaksi ini kapan dia mengarah ke kiri, kapan dia mengarah ke kanan misalnya, atau ke kanan kapan ke kiri. Ini tergantung pada delta G-nya. Kalau pada suatu peristiwa delta G-nya negatif ke arah kanan, maka reaksinya ke arah kanan. Kalau pada suatu masa delta G-nya ke arah kiri, maka dia akan ke arah kiri. Kalau itu mungkin kan. Tapi kalau kondisi ke kanan selalu delta G-nya negatif dan ke kiri selalu delta G-nya positif, maka ya berarti apa? Dibutuhkan dua enzim atau dibutuhkan, sorry, maka dibutuhkan step tambahan. Ya, jadi dari kiri ke kanan ini nanti akan menghasilkan reaksi yang spontan untuk mengubah sukrosa untuk mengubah glukosa fruktosa menjadi sukrosa berarti harus ada reaksi tambahan. Misalnya dari sini jadi X, dari X nanti baru ke sini. Jadi reaksinya itu nggak bisa langsung dua arah seperti ini. Ya. Sekali lagi, enzim tidak dapat mengubah delta G reaksi. Yang artinya dia tidak bisa mengubah spontanitas dari suatu reaksi. Oke, sampai di sini ada pertanyaan?
Oke, kalau tidak kita lanjut. Nah, tadi saya sudah jelaskan bahwa enzim itu dapat menurunkan energi aktivasi. Pertanyaannya bagaimana cara enzim menurunkan energi aktivasi? Yang pertama adalah ya untuk nih menyediakan tempat agar dua substrat ada pada orientasi yang tepat. Jadi ingat, reaksi kimia ya untuk Marsha dan eh, apa namanya Randi, saya nggak tahu. Randi SMA apa SMP? Kalau SMA sama seperti Syabani mungkin nggak paham. Bahwa reaksi kimia itu terjadi kalau tumbukannya sesuai. Misalnya gini ya, ini kita punya molekul yang bentuknya runcing seperti ini. Satu molekul lagi bentuknya seperti ini. Ini bisa bereaksi membentuk lingkaran. Nah, seperti ini. Pertama, dia harus punya kecepatan minimum agar mereka bisa bertumbukan dan setelah bertumbukan mereka tidak terlepas lagi. Inilah alasannya kenapa suhu itu penting. Karena suhu tadi sudah saya jelaskan akan diterjemahkan dalam bentuk kecepatan dari suatu partikel. Oke, semakin tinggi suhu dari suatu sistem, maka partikelnya akan bergerak semakin cepat. Nah, tetapi tumbukan itu kan tidak hanya terjadi pada sisi ini dengan ini. Kadang-kadang kan bisa seperti ini. Ya, ini ketemu dengan sisi yang ini. Nah, kalau ini ketemu ini kan dia nggak bisa bereaksi. Oke. Nah, enzim menurunkan energi aktivasi karena nanti enzim menyediakan posisinya agar ini, jadi si enzim itu akan memegang seperti ini. Nah, nah jadi ini sudah ada di posisi, kemudian kalian bisa lihat pada gambar ini. Begitu substratnya nempel, nanti enzim itu akan berubah bentuk. Ini yang kita sebut dengan nama induced teori ya. Dan kemudian menekan dua posisi ini, dua substrat ini, sehingga akhirnya dia menyatu membentuk struktur lingkaran. Oke. Boleh bilang lah contohnya mak comblang lah, seperti itu. Nah, ini adalah cara yang pertama. Nah, kemudian enzim juga bisa, kalau melibatkan satu substrat ya, enzim ini juga bisa merenggangkan ikatan kimia, sehingga dia jadi lebih mudah untuk putus. Nah, contohnya di gambar ini. Nih. Jadi ketika suatu substrat menempel, ya, induced teori akan membuat ikatan yang ada di sini itu lebih renggang. Karena dia lebih renggang, dia akan lebih gampang putus. Oke. Nah, kemudian enzim juga bisa memberikan lingkungan mikro yang lebih optimal bagi reaksi kimia bisa berlangsung. Nomor tiga, nah misalnya kalau reaksinya harus hidrofobik, ya sedangkan di lingkungan itu air semua yang sifatnya hidrofilik, maka sisi aktif ini bisa menciptakan lingkungan hidrofobik sehingga reaksi kimia bisa berlangsung. Kemudian yang keempat adalah dalam reaksi reduksi oksidasi nanti eh, asam amino yang menyusun sisi aktif ini dapat berperan sebagai sumber donor ataupun aseptor elektron atau pemberi atau penerima elektron, bisa juga membentuk ikatan kovalen transien atau sementara yang menyebabkan nanti eh, suatu molekul itu menjadi lebih reaktif dan akhirnya ikatan kimianya mudah putus. Ya, jadi inilah empat metode yang digunakan oleh enzim untuk menurunkan energi aktivasi. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Oke, kalau tidak, kita lanjut. Nah, beberapa enzim itu memang dia hanya bisa berwujud protein murni. Tetapi masalahnya tidak semua enzim itu hanya bisa fungsional kalau keseluruhannya adalah protein. Oke,
sebagai pengetahuan untuk Marsha bahwa sebagian besar enzim yang ada di muka bumi ini adalah protein. Tetapi ada juga enzim dalam wujud RNA, namanya ribozim. Itu kita pelajari nanti. Nah, tetapi untuk enzim yang wujudnya protein, dia bisa protein murni atau dia butuh bantuan gugus tambahan. Nah, protein yang butuh gugus tambahan agar bisa berperan sebagai enzim yang sempurna itu nanti disebut dengan nama apoenzim. Nah, dia akan butuh molekul tambahan. Ada dua jenis, ya, kofaktor dan koenzim. Oke, ada banyak klasifikasi, tapi di kelas ini kita sepakati namanya ini, gitu kan. Nah, kofaktor ini sifatnya general, ya. Yang namanya kofaktor itu dapat merupakan molekul inorganik atau organik, dan dia terikat secara kuat pada enzim. Yang dapat membantu kerja enzim sebagai gugus protestik atau tambahan. Ya. Nah, sedangkan koenzim itu pasti organik. Nah, contohnya adalah yang berperan sebagai enzim ini apa namanya? Sebagai koenzim itu vitamin-vitamin yang kita konsumsi. Nah, jadi vitamin yang kita konsumsi itu dapat berfungsi sebagai koenzim. Nah, dan koenzim ini tidak terikat secara kuat, ya. Nanti kalau kita lihat contohnya koenzim itu adalah misalnya NADH atau FADH2 pada proses respirasi seluler. Itu kan dia tidak selalu berikatan dengan enzim, dia dapat terlepas dengan mudah. Ya. Dan biasanya berperan sebagai ini, ya, molekul pembawa elektron, contohnya adalah NADH atau FADH itu kan nanti membawa elektron dalam respirasi seluler. Oke, nah aktivitas enzim itu akan sangat dipengaruhi oleh suhu, pH, jumlah substrat, dan faktor-faktor lain, ya, termasuk tadi keberadaan kofaktor dan lain sebagainya. Nah, untuk suhu, reaksi kimia dari enzim, ya, efek dari suhu, oke. Nah, efek dari suhu, kita bisa lihat efek dari suhu itu bentuknya kurang lebih eh, apa namanya, sigmoid di awal, kemudian dia jatuh seketika seperti ini. Nah, eh, kenapa bisa seperti ini? Karena kalau kita lihat, ya, di sini dia eksponen, sorry, eksponen dulu, kemudian menurun, ya, ciri khas sigmoid. Karena pada titik awal, agar reaksi kimia bisa berlangsung, maka partikel itu harus saling bertumbukan. Ini teori tumbukan, ya. Nah, semakin kita naikkan suhu, maka kecepatan partikel itu akan meningkat, ya, sehingga akhirnya tumbukannya itu makin kuat, ya. Dan potensi dari dua molekul yang bereaksi bertemu itu menjadi semakin besar. Oke, tumbukan makin sering terjadi. Itulah yang membuat reaksi kimia itu berlangsung dengan cepat. Yang artinya substrat sama enzim itu ketemu menjadi semakin sering. Nah, tapi pada titik tertentu di atas titik optimum, enzim itu mulai rusak. Ya, enzim itu mulai rusak. Jadi ikatan-ikatan yang membentuknya itu mulai renggang atau bahkan terputus. Sehingga nanti pada titik tertentu, ya, enzim itu akan mengalami denaturasi. Jadi dia akan terurai. Nah, kalau sudah terurai, dia tidak bisa berfungsi kembali. Oke. Nah, nih. Nah, setiap enzim itu tentu akan punya apa, titik terdenaturasi yang berbeda-beda. Begitu juga dengan suhu optimumnya pun berbeda-beda. Nah, kemudian aktivitas enzim juga dipengaruhi oleh pH. Nah, kalau pH itu bentuknya kayak lonceng, simetri dia. Ya, ini nanti berkaitan dengan beberapa gugus kimia yang ada di enzim itu bisa berperan sebagai donor elektron ataupun penerima elektron. Nah, itu yang nanti menyebabkan kalau pH naik dan pH turun, ya, kemampuan dia untuk berfungsi itu juga akan meningkat atau menurun. Ya, ini. Karena pH mempengaruhi muatan daripada
eh, protein, ya, sehingga nanti dia berpengaruh. Nah, setiap enzim itu juga punya pH optimumnya sendiri-sendiri. Oke, nah itu tadi pengaruh suhu dan pH. Nah, selain faktor eksternal ini, ya, aktivitas kerja dari enzim itu juga dapat dipengaruhi oleh apa namanya, keberadaan zat yang disebut dengan nama inhibitor. Inhibitor itu adalah suatu zat yang dapat menghambat kerja dari enzim. Ada dua tipe. Yang pertama adalah kompetitif dan yang kedua adalah non-kompetitif. Kompetitif inhibitor itu pada prinsipnya dia akan menempel di sisi aktif dan menghalangi substrat menempel pada sisi aktif. Oke. Nah, efek dari inhibitor kompetitif itu dapat kita hilangkan dengan menambah banyak substrat, sehingga peluang dari enzim untuk berikatan dengan substrat itu meningkat. Ya, jadi sekali lagi, cara menghilangkan efek inhibisi dari inhibitor kompetitif adalah dengan memperbanyak jumlah substrat. Nah, tipe yang kedua adalah non-kompetitif inhibitor. Beberapa enzim selain memiliki sisi aktif, dia juga memiliki sisi yang lain disebut dengan sisi alosterik di sini. Nah, suatu molekul itu dapat menempel pada sisi alosterik dan kemudian mengubah bentuk dari sisi aktif enzim. Nah, dengan demikian maka kalau ada enzim, ya, yang berikatan dengan inhibitor non-kompetitif, maka sisi aktifnya itu akan rusak dan si enzim tidak akan bisa berfungsi kembali. Oke, jadi karena enzimnya tidak fungsional, maka penambahan substrat itu tidak akan memiliki dampak. Nah, jadi daya hambat dari inhibitor non-kompetitif itu tidak bisa dihilangkan dengan apa namanya, menambahkan substrat. Oke, sampai di sini ada pertanyaan tentang inhibitor kompetitif dan non-kompetitif? Marsha, bisa paham? Paham, Mbak. Oke. Oh, by the way, Marsha dari SMP mana, Marsha? Surabaya, luar Surabaya? Surabaya, Pak. Petra 1. Dan SMP? Apa, Pak? Bisa diulang? Oh, iya, dari SMP mana? SMP Petra 1. Oh, oke. Oh, berarti kamu ikut Libang. Iya, Pak. Oh ya, kalau ikut Libang dengan ngulang. Oke. Good, Marsha. Ya ini untuk review kamu ya. Iya, Pak. Oke. Nah, kemudian kalau kita bicara tentang enzim, beberapa enzim itu dia bisa memiliki lebih dari satu sisi aktif seperti ini, ya. Nah, kalau ada enzim yang memiliki sisi aktif lebih dari satu atau memiliki beberapa subunit seperti ini, maka dia akan bisa menciptakan yang namanya allosteric aktivator, ya. Jadi di sini, ya, ataupun juga ada allosteric inhibitor. Ya, jadi ketika dia nempel, dia menjadi tidak aktif, ketika nempel dia jadi aktif. Tapi lihat apa yang unik di sini. Hanya cukup satu aktivator yang kemudian bisa memicu yang lainnya menjadi aktif. Atau satu inhibitor memicu yang lainnya menjadi tidak aktif. Nah, nanti, ya, metode ini itu akan menciptakan yang namanya cooperativity. Ya, cooperativity. Ya, tapi yang bukan allosterik ya, tapi cooperativity itu contohnya adalah pada oksigen ya. Ketika ada satu substrat menempel pada salah satu sisi aktif, maka sisi aktif yang lain menjadi aktif. Oke.
Nah, nanti kita akan pelajari di kurva kinetika antara enzim dengan substrat. Ya, bentuknya akan berbeda. Nah, untuk itu kita akan bahas nanti ya. Oke, nah berikutnya adalah seperti yang saya bilang, di dalam tubuh kita sebagian besar reaksi kimia itu bersifat multi-step, bukan single step reaction, tapi multi-step reaction. Nah, pada multi-step reaction biasanya akan ada satu enzim yang berperan sebagai enzim kunci. Nah, enzim kunci inilah yang memiliki mekanisme allosterik inhibisi. Ya, misalnya di sini perubahan treonin menjadi isoleusin. Ya, enzim kuncinya siapa? Treonin di sini adalah treonin deaminase. Ini adalah enzim kuncinya. Nah, bagaimana dia bekerja? Selama di dalam tubuh tidak ada isoleusin, maka enzim ini akan ada dalam bentuk aktif. Maka tubuh akan terus mensintesis isoleusin. Tetapi begitu isoleusin menumpuk di dalam tubuh, maka isoleusin ini akan berperan sebagai non-competitive inhibitor. Dia menempel pada sisi allosterik dan menyebabkan enzim ini menjadi tidak aktif. Nah, sehingga apa? Tubuh akan menghentikan produksi isoleusin dan isoleusin menjadi tidak menumpuk di dalam uh, tubuh kita atau di dalam sel. Kalau nanti di respirasi seluler, kita akan melihat enzim namanya fosfofruktokinase. Nah, itu adalah enzim kunci dari respirasi seluler. Jadi kalau fosfofruktokinasenya kita ganggu, maka kecepatan respirasi seluler juga akan menurun ataupun bisa meningkat. Nah, mekanisme ini disebut dengan feedback negatif. Kenapa feedback negatif? Karena kalau produknya sudah menumpuk, maka sistemnya akan dihentikan. Oke. Nah, sekarang kita bicara tentang kinetik dari enzim, yaitu hubungan enzim dengan substrat. Oke. Nah, kalau kita bicara tentang hubungan antara enzim dengan substrat, kita bisa bayangkan ini adalah reaksi tanpa enzim. Ya. Jadi reaksinya itu akan linear seperti ini, ya, dan prosesnya lambat. Oke. Nah, tetapi kalau kita tambahkan enzim, maka reaksinya itu akan jauh lebih cepat. Ya, jauh lebih cepat. Dan kemudian lama-kelamaan dia akan melambat seperti ini. Ya. Jadi di titik ini itu sebenarnya akan terjadi kelebihan enzim. Di titik ini ya kelebihan substrat. Atau dia sudah mulai substratnya sudah mulai berlebih. Nah, eh, di sini untuk memahami kinerja enzim, maka kita bisa melihat dua sisi. Pertama adalah namanya KM atau konstanta Michaelis-Mentens. Itu adalah jumlah konsentrasi substrat yang dibutuhkan untuk mencapai setengah laju maksimum. Nah, KM ini melambangkan kemampuan dari enzim untuk mengikat substratnya. Ya, semakin kecil KM berarti enzimnya memiliki kemampuan mengikat substrat yang makin kuat atau affinity lah istilahnya. Nah, sedangkan Vmax ini ditentukan oleh jumlah enzim. Semakin banyak jumlah enzim yang kalian miliki, maka Vmax-nya akan naik. Itu dilihat dari gambar ini. Kita lihat, ini kita punya enzim 25 unit. Ya, Vmax-nya segini. Tapi kalau kita naikkan menjadi 1 unit, Vmax-nya jadi segini. Naik dia. Oke. Tapi KM-nya bertambah nggak dengan penambahan enzim? Jawabannya tidak. Karena KM ini melambangkan affinity atau daya ikat enzim terhadap substrat. Oke. Jadi penambahan jumlah enzim
atau pengurangan jumlah enzim itu hanya akan mengubah Vmax, tetapi dia tidak mengubah Km. Oke. Nah, yang di bawah ini adalah dua contoh enzim ya dengan laju maksimum yang sama, tetapi beda Km. Yang merah Km-nya lebih kecil, yang biru Km-nya lebih besar. Ini artinya dengan jumlah substrat yang sama, ya, maka enzim merah ya ini akan mampu mengikat substrat lebih baik. Yang artinya apa? Untuk membuat suatu produk menggunakan enzim yang merah, kita butuh konsentrasi enzim yang lebih sedikit daripada yang biru untuk memperoleh dengan jumlah yang besar. Oke. Ya, kata simpelnya adalah efisiensinya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan tentang kinetika enzim. Tidak ada, Mas. Oke. Nah, selanjutnya adalah ini. Kalau kurva yang melengkung seperti ini susah dipahami, maka kemudian ada ilmuwan namanya Leeuwenberg itu mengubah kurvanya menjadi bentuk eh, double linear. Jadi ada di linear positif, ada di linear negatif. Nah, di mana komponennya di sini adalah kemiringan itu setara dengan Km dibagi Vmax, sedangkan titik potong terhadap sumbu Y itu adalah 1 per Vmax, dan titik potong terhadap sumbu negatif itu adalah 1 per Km. Oke. Nah, dari sini nanti kita bisa lihat ya. Ini misalnya kurva yang pertama. Ini adalah enzim tanpa inhibitor dan yang ini dengan inhibitor. Nah, sekarang pertanyaannya ini kompetitif atau non kompetitif? Kita tinggal lihat. Vmax-nya tidak berubah. Karena Vmax-nya tidak berubah, berarti apa? Jumlah enzim yang aktif itu tidak berubah. Jumlah enzim, ingat, Vmax itu ditentukan oleh jumlah enzim. Ketika Vmax-nya tidak berubah, ini kan 1 per Vmax nggak berubah nih. Berarti jumlah enzim yang aktif tidak berubah. Tetapi yang kita KM-nya, 1 per KM-nya mengecil, yang artinya KM-nya bertambah besar. Ya, ini meningkat. Nah, kalau KM-nya meningkat, artinya kita butuh substrat yang lebih banyak untuk mencapai setengah laju maksimum. Ya. Nah, karakteristik ini terjadi kalau inhibitornya adalah inhibitor kompetitif. Jadi yang ini adalah inhibitor kompetitif. Oke. Nah, kemudian bagaimana dengan kurva yang ini? Kurva yang ini, KM-nya tidak berubah. Tetapi 1 per Vmax-nya naik. Kalau 1 per Vmax-nya naik, berarti Vmax-nya menurun ya. Berarti apa kesimpulannya? Jumlah enzim yang aktif menurun. Tapi afinitas enzim terhadap substrat tidak menurun. Maka ini adalah karakteristik dari inhibitor non-kompetitif. Sampai di sini jelas? Ada pertanyaan? Yang inhibitor non-kompetitif bisa diulang. Oke. Jadi pada inhibitor non-kompetitif, ingat ya, inhibitor non-kompetitif 1 per Vmax-nya naik. Yang artinya kan Vmax-nya turun. Nah, tadi kan di slide sebelumnya sudah saya jelaskan. Vmax ditentukan oleh jumlah enzim yang aktif. Oke. Kalau Vmax-nya turun, berarti jumlah enzim yang aktif menurun. Oke. Tetapi di sini kita bisa lihat ya, inhibitor itu tidak merubah Km. Berarti di sini adalah inhibitor non kompetitif. Karena inhibitor non kompetitif kan tidak mengganggu penempelan substrat dengan enzim, tapi dia hanya akan menyebabkan enzim menjadi tidak aktif. Jelas, Marsa? Jelas, Pak.
Randi dari mana Randi? Aman, Pak. Dari mana? Man. Apa? Ya, Aman. SMP, SMA. SMP, SMA. SMA. Oh, Kepala saya dari. juga sudah pernah dibahas di pertemuan Pak Johan sebelumnya. Oh, kamu juga dari Petra. Iya, benar. Sorry, saya nggak hafal. Oh, ini udah dibahas sama Pak Johan ya? Aman, Pak. Aman, Pak. Ya, Aman, ini Pak. saya. Oke, good. Nah, ini yang mungkin nggak diajarin sama Pak Johan karena Pak Johan dia menggunakan PowerPoint saya untuk ngajar di Petra. Nah, ini yang saya mau tambahkan ke kalian. Jadi enzim itu jenisnya ada beberapa jenis ya kalau kita kelompokkan. Sebenarnya kalau di Olimpiade ini pernah ditanyakan sekali, toh saya kan nggak yakin apakah akan pernah keluar. Tapi kan di sini bukan hanya untuk Olimpiade, tapi juga menambah wawasan kalian. Oke. Jenis enzim itu ada banyak, paling tidak bisa digolongkan jadi 5 kalau nggak salah, 5 atau 4. Kita akan lihat. Yang pertama adalah oksidoreduktase, ini yang melibatkan proses oksidasi reduksi. Contohnya adalah ini. Ya, ini adalah uh, piruvat dehidrogenase kan. Jadi melibatkan uh, perpindahan elektron ya dari piruvat ke dari NADH ke piruvat sehingga terbentuk asam laktat. Nah, di sini asam laktat kita lihat ketambahan elektron, piruvat ketambahan elektron ya mengalami reduksi, sedangkan NADH kehilangan elektron ya menjadi NAD plus mengalami oksidasi. Nah, ini adalah contoh enzim oksidoreduktase. Kemudian transferase. Transferase itu melibatkan perpindahan gugus fungsi. Misalnya gugus amina dalam proses sintesis asam amino namanya transaminasi atau fosfotransferase. Contohnya enzim yang kinase ya, contoh yang di sini ya. Nah, contohnya adalah heksokinase yang mengubah glukosa menjadi glukosa 6 fosfat. Ya, ini adalah contoh dari enzim transferase. Ya, biasanya kalau ada fosfatnya ada kinase-kinasenya atau sintetasenya. Kemudian ada hidrolase. Hidrolase itu dia memecah molekul tapi menggunakan bantuan air. Ya, sebagian enzim di pencernaan kita adalah hidrolase. Ya, kemudian ada isomerase. Isomerase ini dia tidak mengubah jumlah atom yang ada. Dia hanya mengubah bentuknya. Contoh misalnya, glukosa 6 fosfat menjadi fruktosa 6 fosfat. Ini adalah isomer. Ya, isomer itu adalah bentuk lain dari suatu molekul tanpa mengubah bentuk atomnya. Contohnya ini. Jumlah karbonnya 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sama-sama 6. Nggak beda. Ya, fosfatnya berapa? 1, ini juga 1. Cuman posisinya berubah. Sebenarnya nggak berubah sih. Ini fosfatnya di fosfat nomor 6, ini juga di di karbon nomor 6, ini juga karbon nomor 6. Oke. Nah, itu isomerase. Kemudian ada liase. Liase itu memecah tanpa bantuan air. Contohnya ini. Fruktosa 1,6 bifosfat diubah menjadi gliseraldehid 3 fosfat dan dihidroksi aseton fosfat oleh enzim namanya aldolase. Ya, di sini tidak melibatkan air. Oke, maka dia tergolong liase. Nah, dekarboksilase juga yang melepaskan gugus karboksil dan menghasilkan CO2 itu juga dekarboksilase. Oke, nah, berikutnya itu adalah ligase. Nanti kalian pelajari pada proses replikasi DNA. Nah, oke. Ada pertanyaan sampai di sini? Pak, kalau Oke. yang ligase itu kan kalau direplikasi termasuk topoisomerase ya. Bukan. Ligase itu topoisomerase nanti sendiri. Topoisomerase itu fungsinya adalah mencegah terjadinya bentuk helix positif.
Nanti saya ajarkan kalau misalnya belum diajarkan oleh Bang. Tapi kita akan diskusi di sini secara bebas. Jadi topoisomerase kan mencegah untaian DNA itu semakin rapat heliksnya. Kan? Kalau ligase itu menyambungkan fragmen Okazaki. Pernah baca fragmen Okazaki kan, Mas? Iya, pernah. Nah, ya. Jadi ligase itu menyambungkan fragmen Okazaki ya. Oke, oke. Oke. Nah, preview sedikit sebelum nanti kita akan masuk. Tapi hari ini mungkin saya tidak bisa full sampai jam 9. Harus memperbaiki kanopi janjian sama jam 9 sama teman yang bantu. Oke, nah jadi minggu depan kita akan bahas tentang respirasi ya. Minggu depan mungkin habis itu kita akan break tahun baru. Mungkin saya baru akan bisa lagi setelah tanggal 3 ya seminggu tanggal 3 berarti tanggal 10 ya 10 Januari karena tanggal 3 saya ada upacara di sini. Oke, nah eh, dari sini kita bisa lihat nanti bahwa di alam ya ada dua proses tadi endorgenik dan eksogenik itu saling berhubungan. Kita bisa lihat dari sintesis ATP, tapi juga kita bisa lihat dari hubungan antara fotosintesis dan respirasi seluler. Oke. Nah, fotosintesis menggunakan CO2 dan H2O untuk menghasilkan senyawa kimia dengan bantuan energi. Berarti ini adalah reaksinya, reaksi endogenik. Ya. Nah, kemudian respirasi itu akan memecah molekul organik gula menjadi CO2 dan H2O dengan produk berupa O2, di mana ini akan melepaskan energi. Nah, ini adalah reaksinya, reaksi eksorgenik. Nah, energi yang dilepaskan dari reaksi eksorgenik akan digunakan untuk reaksi endogenik menghasilkan ATP. Nah, itu adalah review untuk minggu depan. Bagaimana kemudian dari reaksi ini kita bisa menghasilkan atau dari gula itu menjadi ATP. Di Litbang sudah diajarkan ini belum? Sampai di sini sudah diajarin sama Pak Johan ya, Marsha sama Randy. Respirasi seluler. Kalau siapa ini harusnya sudah baca juga. Oke, nah eh, sedikit tentang ini ya. Jadi respirasi seluler itu adalah reaksi redox. Ya, reaksi redox di mana ya melibatkan reaksi reduksi oksidasi. Jadi dalam respirasi ini energi itu ditransfer dalam bentuk pergerakan elektron ya di mana eh, karbohidrat itu akan mengalami oksidasi melepas elektron dan elektronnya itu akan diambil oleh oksigen sehingga dia menjadi air ya karbohidrat teroksidasi menjadi CO2. Nah, karena respirasi seluler adalah reaksi redox, maka energi yang bisa dihasilkan dalam oleh suatu uh, molekul itu sangat tergantung pada seberapa tereduksi dari atom karbonnya. Semakin tereduksi, maka semakin banyak elektron yang dilepas, ya, semakin banyak energi yang mampu dihasilkan. Itu adalah alasan kenapa lemak memiliki energi yang lebih tinggi daripada karbohidrat. Nah, dalam respirasi seluler nanti kita akan bahas bahwa elektron ya itu akan mengalir dari makanan menuju oksigen. Nah, kalau prosesnya dibiarkan langsung terjadi, maka sebagian besar energi itu akan dilepas dalam bentuk energi panas yang tidak bisa dimanfaatkan oleh sel. Nah, oleh sebab itu, untuk bisa mengekstrak energi secara efisien, maka elektron akan diekstrak energinya secara bertahap melalui rantai transfer elektron. Ya, jadi alasannya kenapa kemudian
eh, harus ada rantai transfer elektron, ini adalah upaya untuk mengekstrak energi secara bertahap sehingga energi yang dilepas itu bisa digunakan untuk produksi ATP. Nah, sedangkan untuk mencegah elektron ya langsung berikatan dengan oksigen, ya maka di sini dibutuhkan molekul pembawa elektron. Ya, salah satunya itu adalah NAD+, ya ini vitamin B ya. NAD+ ini akan mengikat elektron yang dilepaskan oleh makanan, kemudian akan ditransfer ke rantai transfer elektron, ya, dan kemudian energinya diekstrak sehingga elektron yang kontak dengan oksigen itu energinya sudah hilang dalam jumlah yang banyak. Sehingga ketika dia bereaksi dengan oksigen, dia tidak akan menciptakan explosion atau energi yang dilepas dalam jumlah yang banyak. Ada pertanyaan sampai di sini? Kalau tidak, mungkin saya cuma bisa sampai di sini. Sampai ketemu minggu depan. Ya, sekali lagi kalau nanti ada teman-teman yang mau gabung ya silahkan. Prinsipnya di sini saya akan menyampaikan materinya, tapi kalau kalian mau menambahkan silahkan seperti itu. Oke, kalau tidak terima kasih sudah menemani saya berbincang-bincang di pagi hari. Ya, semoga apa yang kita lakukan hari ini bermanfaat. Nanti link videonya saya upload di YouTube saya, kemudian nanti saya akan share ke kalian ya. Kalian bisa lihat-lihat lagi kalau misalnya mau belajar lagi. Dan juga bisa share ke teman-teman kalau ada yang mau belajar atau nggak sempat belajar ikut hari ini. Oke, baik. Terima kasih semuanya. Selamat berakhir pekan. Ya, semoga tidak ada yang aneh-aneh. Maksudnya hujan dan lain sebagainya. Oke, terima kasih banyak. Sampai ketemu Makasih, minggu Pak. depan. Terima kasih ya, Pak. Ya, sama-sama.